diganggu kuntilanak. Teringat cerita ini gara-gara beberapa hari lalu, bayiku yang baru mau 2 bulan mendadak nangis kejer di jam 1 malam. Mendadak banget, gak ada aba-aba. Terus anak pertamaku yang masih batita tiba-tiba terbangun dan ikut menangis. Keduanya sama-sama nengok ke atas lemari. Dan yang batita terlihat gak berani mandang ke sana. Wah, dikerjain nih pikirku. Iya, ini cerita horor singkat. Ada beberapa cerita diganggu kuntilanak yang bikin kesel. Cerita pertama ku dengar dari kawan kantor dulu, Bang RL. Waktu itu, aku masih bujangan. Ada lembur kantor. Nah, pas istirahat makan malam, Bang RL ini sibuk banget di telepon istrinya. Tiap berapa menit sekali, istrinya nelpon, nanyain masih lama nggak pulangnya. Anaknya yang bayi nangis terus sejak kemarin malam. Agak aneh, kata Bang RL. Biasanya usia 7 bulan, bayi nggak terlalu serewel ini. Kalau masih usia beberapa minggu sampai 3 sampai 4 bulan, mungkin aja nangis terus. Kali bukan nangis biasa, Bang, sahut salah seorang teman. Iya, dia jerit-jerit histeris kayak kesakitan atau ketakutan gitu. Kolik nggak, pampers aman. Kayaknya emang ada yang nggak wajar, ungkap Bang RL. Coba tanya ke Ustadz, Bang. Kali aja diganggui, saran teman itu lagi. Malam itu ternyata sepulang lembur kantor, tangisan bayi Bang RL makin menjadi-jadi. Beneran kayak ketakutan. Anehnya, ketika pindah dari kamar, bayinya diam. Tapi itu cuma sebentar. Saat mereka duduk di ruang tamu, sekitar 5 menit berikutnya, bayi itu menjerit-jerit lagi. Ganjilnya si bayi kayak ngeliat ke atas. Mau diputar posisi kemanapun, si bayi selalu ngeliat ke arah yang sama. Bang, panggil istri Bang RL. Kayaknya ini bukan nangis biasa. Tadi siang aman. Tapi pas masuk maghrib, dia mulai nangis gak jelas. Aku juga ngerasa kayak ada orang lain di rumah, selain kami, pas abang kerja. Menurut istri Bang RL, saat dia sibuk beberes dan masak pas siang hari, saat bayinya tidur, dia kayak mendengar orang lain bersenandung, menidurkan anaknya. Istri Bang RL tentu saja bingung. Mereka emang tinggal di perumahan, tapi setahunnya di blok mereka, hanya mereka yang punya bayi. Dan juga, kalaupun ada yang menidurkan anaknya dengan bersenandung, kok sampai jelas sekali di rumahnya. Anaknya mulai rewel kemarin malam. Sebelumnya tidak ada masalah. Keganjilan itu pun baru terjadi esok paginya. Kejadian yang menyeremin terjadi setelah azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba saja rumah bau bunga, wangi banget. Gak tahu bunga apa, tapi istri Bang RL yakin itu bau bunga. Saat dia mulai merinding mencium bau itu, tiba-tiba saja anaknya nangis menjerit histeris. Padahal tadi bayinya lagi tidur nyenyak banget. Kok bisa mendadak nangis? Tanya Bang RL. Gak tahu, Bang, sahut istrinya. Cuma, dia kayak ragu buat ngomong. Cuma apa? Kejar Bang RL. Aku nemuin sesuatu yang aneh di anak kita. Istri Bang RL menunjukkan video yang sempat diambilnya. Di jidat anak bayinya, kayak ada air liur lengket yang menempel. Terlihat telapak tangan istri Bang RL mengusap jidat anaknya dan menyentuhkan telunjuk dan ibu jarinya, memperlihatkan air itu lengket. Jelas itu bukan air liur anaknya sendiri. Sejak aku nemuin air liur lengket, dia terus nangis gak jelas. Matanya sampai melotot kayak ketakutan. Pungkas istrinya, Bang RL tertegun. Dia kembali teringat ucapan rekan kerja di kantor yang bilang, kali aja anaknya dapat gangguan. Coba tanya Ustadz. Pikiran Bang RL berputar. Ustadz mana yang bisa dia tanyai? Kata teman di kantor, kali aja anak kita diganggu makhluk halus. Coba kita minta tolong Ustadz. Tapi Ustadz mana? Tanya Bang RL. Kenapa nggak minta tolong Pak Haji aja? Beliau imam masjid kompleks. Kali dia ngerti, saran istrinya. Bang RL setuju. Tunggu di rumah, aku ke rumah Pak Haji bentar. Di kompleks perumahan Bang RL, emang ada Pak Haji yang sudah berumur. Sepuh. Beliau pensiunan perusahaan swasta. Kesibukannya di masa pensiun, selain berkebun di pematang rumah, ya di masjid. Beliau jadi pengurus masjid sekaligus imam salat berjemaah. Bang RL mendorong motornya
dan tergesa menuju blok tempat Pak Haji tinggal. Singkat cerita, Pak Haji datang ke rumah Bang RL. Saat dia pertama kali menjejakkan kaki di teras rumah Bang RL, Pak Hajinya langsung istighfar dan geleng-geleng kepala. Makanya kalau maghrib, gak usah kemana-mana lagi. Apalagi punya bayi, ucap Pak Haji, yang bikin Bang RL dan istrinya bingung. Pak Haji salat sunat 2 rakaat, terus usainya meminta segelas air putih. Gak lama, Pak Haji membaca doa, entah doa apa saja. Habis itu, Pak Haji mencipratkan air putih di 4 sudut rumah, termasuk kamar tidur Bang RL dan istri. Sisa airnya diusapkan ke wajah bayi Bang RL. Sontak si bayi menangis kencang, tapi tetap saja Pak Haji mengusapkan air doa itu ke wajah si bayi, walaupun anak itu menangis kencang sekali. Ganjilnya, setelah Pak Haji selesai melakukan itu semua, mendadak terdengar jeritan panjang banget. Jeritan kenceng yang bikin Bang RL dan istrinya terperanjat. Siapa yang gak kaget coba? Mendadak ada suara jeritan perempuan di dalam rumah mereka. Itu suara apa Pak Haji? Tanya Bang RL ketakutan. Kuntilanak, jawab Pak Haji cepat. Semalaman kalian tidur bareng kuntilanak. Dia menyukai bayi kalian. Wajah Bang RL dan istri seketika lesi. Pucat pasi. Kok bisa ada kuntilanak dalam rumah kami Pak Haji? Istrinya Bang RL gemetar. Tanya suamimu. Dia ikut suamimu pulang maghrib kemarin. Kemana dia maghrib kemarin? Bang RL seketika teringat. Jika maghrib kemarin istrinya bilang kalau sufor untuk bayi mereka habis. Gak cukup untuk malam ini. Iya, selain ASI, anaknya Bang RL emang dikasih sufor. Karena katanya ASI istrinya Bang RL gak cukup. Pas istrinya bilang sufor bayi mereka habis, Bang RL seketika mengambil motor dan keluar. Dia pergi sebelum maghrib, tapi minimarket cukup jauh dari kompleks mereka. Jadilah Bang RL masih di jalan ketika azan maghrib berkumandang. Kemarin aku beli susu formula untuk anak kami, Pak Haji. Terang Bang RL. Selesai azan maghrib, aku lewat jalan belakang komplek, biar cepat sampai. Pas di tikungan belakang, deket pohon randu besar, motorku mendadak mati. Adalah sekitar 5 menit. Mati nggak jelas. Pas itu juga tercium bau bunga. Aku merinding dan buru-buru engkol motor biar cepet nyala. Pas nyala aku langsung tancap gas aja. Walau rasanya emang boncengan motor lebih berat aja kemarin itu. Nah, ternyata ada kuntilanak yang menunggu di pohon randu itu. Saat Bang RL lewat, dia mencium aroma bayi yang masih melekat di tubuh Bang RL. Itulah yang bikin si kuntilanak mematikan motor Bang RL dan duduk di boncengan motor Bang RL. Saat Bang RL balik ke rumah, dia nggak mengucapkan salam juga. Hanya nyolong masuk. Kuntilanak itu tengah mencari peluang agar bisa mengambil anak Bang RL.